Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pada kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu semua bersih, hidup jadi nyaman. Sebagai bahan renungan bagi kita, mari kita renungi sebuah hadis dari Rasulullah yang berbunyi at-taharu satrul iman, yang artinya kesucian itu adalah sebahagian dari iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ada sebuah hadis lain yang kategorinya palsu, yaitu an-nazafatu minal iman. Ini bukanlah sebuah hadis, tetapi ini hanyalah kata-kata indah atau kata-kata mutiara yang dikeluarkan oleh orang lain, bukanlah diucapkan oleh Nabi Muhammad, namun secara makna artinya benar, tetapi itu bukanlah hadis. Jadi yang kita pakai, dalil kita untuk kali ini adalah at-taharu satrul iman. Kesucian itu sebahagian dari iman. At-taharu asal katanya adalah dari taharah, artinya adalah suci. Adapun kata konsep kita kali ini yaitu adalah taharah. Taharah artinya bersuci. Ini adalah menurut ajaran Islam. Taharah ini nanti akan kita jelaskan dalam 3 komponen, yaitu yang pertama mempelajari dan memahami ketentuan-ketentuan tentang taharah. Yang kedua mempraktikkan cara taharah. Dan yang ketiga bagaimana mempelajari dan memahami hikmah dari taharah. Diharapkan dari setelah kita belajar yang 3 ini, kita dapat mengamalkan perilaku suci dalam kehidupan nyata. Cermatilah gambar berikut. Ini ada seorang bapak yang sedang berwudu. Kemudian ini ada seorang anak yang membuang sampah ke dalam tong sampah yang berguna untuk menjaga kebersihan kita sehingga kondisi kita bisa dalam keadaan suci dari hadis, dari hadas, dan dari najis. Pada bagian C ini kita ingin tahu tentang taharah. Tahukah kalian apa itu taharah? Apakah kalian sudah terbiasa melakukan taharah? Taharah artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadas adalah keadaan tidak suci pada seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh salat, tawaf, dan lain sebagainya. Najis adalah kotoran yang melekat pada tubuh, pakaian, tempat, dan yang lain. Sedangkan hadas adalah kondisi tubuh yang dalam keadaan tidak suci. Hadas ini nanti akan terbagi menjadi 2 bahagian. Yang pertama hadas besar, yang kedua adalah hadas kecil. Apa saja yang harus kita bersihkan? Semuanya harus dibersihkan, termasuk badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Lebih-lebih tempat yang akan kita gunakan untuk melaksanakan ibadah salat dan ibadah-ibadah lainnya. Lokasi ibadah ini harus suci dari najis dan bersih dari segala kotoran. Dan ini pasti akan menjadi ibadah kita menjadi sempurna dan bermakna. Andaikan tempat ibadah kita tidak bersih, berarti
nanti bisa jadi ibadah kita tertolak oleh Allah, karena salah satu syarat untuk melaksanakan ibadah terutama salat adalah suci tempat, suci pakaian, dan suci diri kita. Taharah meliputi dua hal, yaitu yang pertama taharah dari najis, yang kedua adalah taharah dari hadas. Najis, seperti yang telah kita terangkan tadi, adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 macam najis. Yang pertama adalah najis mukhaffafah. Yang kedua adalah najis mutawasitah. Yang ketiga adalah najis muqallazah. Najis mukhaffafah ini adalah najis ringan. Sedangkan mutawasitah artinya pertengahan, dan najis muqallazah adalah najis yang berat. Mari kita bahas lebih lanjut. Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Seandainya dia belum berumur 2 tahun dan dia telah memakan makanan lain, maka dia bukan lagi najis mukhaffafah, tetapi telah menjadi najis mutawasitah. Jadi kedua syarat ini harus terpenuhi. Belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Bagaimana cara menyucikannya? Cara menyucikannya sangat gampang, sangat mudah. Cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan najis. Yang kedua adalah najis mutawasitah. Adalah najis pertengahan. Contoh najis jenis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan lain-lain sebagainya. Najis jenis ini ada 2 macam, yaitu yang pertama najis hukmiyah, yang kedua adalah najis ainiyah. Najis mutawasitah ini tadi kan terbagi 2. Yang pertama adalah najis hukmiyah. Dia diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya, zatnya, bau, dan rasanya. Sebagai contoh, kita pergi ke kamar mandi, kemudian kita pipis, ternyata kita terpicik celana kita oleh najis ini. Kita tidak tahu bahwasanya apakah dia melekat pada tubuh kita atau tidak, kita tidak tahu. Maka inilah yang disebut dengan najis hukmiyah. Secara tanpa mata dia tidak kelihatan, boleh jadi bercampur dengan air percikan keran, atau memang dia hanya air pipis kita. Maka cara menyucikannya cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan untuk najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya, zatnya, dan bisa ketahui melalui bau maupun rasanya. Sebagai contoh, untuk najis ini adalah misalnya kita terinjak kotoran, atau jelas-jelas nampak pada tempat kita sholat kotoran burung. Maka kita cara menyucikannya dengan cara menghilangkannya sampai tidak ada lagi bentuknya, tidak ada lagi baunya, dan kita hilangkan semua kegundahan kita melihat najis tersebut. Jadi cara menghilangkannya adalah zat, rasa, warna, bau harus kita hilangkan dengan menggunakan air yang suci. Lanjut berikut, yaitu najis mukhallazah. Adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap.
yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali, 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Sebagai contoh, tempat wajan kita itu dijilat oleh anjing. Maka cara membersihkan najis ini yaitu dengan cara kita cuci wajan ini dengan air sebanyak 6 kali. Kemudian untuk yang ketujuhnya kita gunakan air yang dicampur dengan tanah. Nah, kalian sudah mengetahui cara bersuci dari najis. Selanjutnya, bagaimana cara kita bersuci dari hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh salat, tawaf, dan lain sebagainya. Hadas ada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kita terkena hadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal, yaitu yang pertama adalah keluar sesuatu dari kubul, kemaluan, dan dubur. Kubul adalah bagian depan dan dubur adalah bagian belakang. Yang kedua, kenapa kita bisa terkena hadas kecil? Yaitu hilang akal, sebagai contoh kita tidur. Yang ketiga adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang keempat, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Cara menyucikan hadas kecil ini yaitu dengan cara berwudu. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal seperti sakit dan lain-lain, maka bisa kita gunakan tayamum. Hadas tadi adalah kondisi tubuh kita yang menyebabkan kita tidak boleh melakukan ibadah. Kalau najis adalah kotorannya, kalau hadas adalah keadaan tubuh kita. Untuk membedakannya lebih gampang, pipis yang keluar dari kemaluan kita itu disebut dengan najis. Sedangkan kondisi tubuh kita setelah melaksanakan pipis itu disebut dengan berhadas kecil. Yang keluarnya adalah najis. Kondisi tubuh kita itulah yang disebut dengan hadas. Bagaimana dengan hadas besar? Kita terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara, yaitu yang pertama, berhubungan suami istri. Yang kedua, keluar mani. Yang ketiga adalah haid. Yang keempat adalah melahirkan. Yang kelima adalah nifas. Dan yang keenam adalah meninggal dunia. Darah yang keluar dari tubuh seorang wanita itu adalah najis. Sedangkan kondisi tubuhnya setelah dia haid ini, itulah yang disebut dengan berhadas. Hadasnya adalah hadas besar. Maka caranya membersihkan diri dari hadas besar ini yaitu dengan cara mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka kita bisa dengan menggunakan tayamum. Perlu Anda ketahui, darah yang keluar dari rahim perempuan ada beberapa macam, yaitu yang pertama darah haid, yang kedua adalah darah nifas, yang ketiga adalah darah istihadah. Untuk lebih lanjut, nanti akan kita jelaskan apa saja darah-darah tersebut. Apa larangan bagi wanita haid? Perlu diingat bahwa perempuan yang sedang haid tidak boleh yang pertama melaksanakan sholat, yang kedua adalah berpuasa,
Yang ketiga, membaca atau menyentuh atau memegang Al-Quran. Namun ada sebagian ulama untuk membaca hafalan itu dibolehkan. Yang keempat, tawaf atau berdiam diri di dalam masjid. 5, berhubungan suami istri. 6, cerai dari suami. Darah nifas yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan, setelah kosongnya rahim dari kehamilan, meskipun hanya segumpal darah. Sedikit atau banyaknya darah nifas juga bervariasi. Ada yang hanya 1 tetes, ada yang hanya keluar sehari, ada yang keluar 2 hari. Namun rata-rata perempuan mengeluarkan darah nifas selama 40 harian dan paling lama adalah 60 hari. Bagaimana cara kita melakukan taharah? Adapun cara mandi wajib untuk perempuan yang nifas sama sebagaimana mandinya ketika dia haid. Darah haid yaitu darah yang keluar pada perempuan saat kondisi dia sehat. Adapun ciri-ciri secara umum adalah kental, hangat, baunya kurang sedap, hitam, merah tua, kemudian berangsur-angsur menjadi semakin bening. Kalau kamu sudah mengalami haid, maka bersyukurlah. Itu artinya organ-organ kewanitaanmu sudah berfungsi secara normal. Kapan perempuan mengalami haid? Sebagian perempuan ada yang sudah mengalami haid saat mulai berumur 9 tahun. Namun, rata-rata mereka mengalami pada usia belasan tahun. Berapa lama masanya haid? Masa haid minimal adalah sehari semalam. Biasanya 6 atau 7 hari dan paling lama adalah 15 hari. Kalau setelah 15 hari darah masih terus keluar, maka darah itu merupakan darah istihadah atau penyakit. Apabila kalian ada yang mengalami kondisi ini, segera berkonsultasi dengan dokter. Apa itu darah istihadah? Yaitu darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas karena sesuatu penyakit. Darah istihadah ada 4 macam, yaitu keluar kurang dari masa haid. Yang kedua, keluar lebih dari masa haid. Yang ketiga, keluar sebelum usia haid atau setelah masa menopause. Misalnya, ada anak-anak kecil umurnya baru 7 tahunan, ternyata keluar darah dari kemaluannya, maka itu bukanlah darah haid. Atau ibu-ibu yang sudah menopause, yang berusia sudah lanjut, apabila masih keluar darah pada kemaluannya, itulah yang disebut dengan darah penyakit. Kemudian yang keempat, keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Lazimnya seorang wanita yang telah melahirkan, masa nifasnya adalah 40 hari sampai 60 hari. Namun setelah sekian bulan, 3 bulan, 4 bulan masih terus keluar, berarti itu adalah darah penyakit. Itu bukan lagi darah nifas. Seorang yang mengeluarkan darah istihadah harus tetap melaksanakan kewajiban salat dan puasa. Namun apabila hendak salat, maka bersihkan darah itu terlebih dahulu, kemudian barulah pakai pembalut, dan kemudian ambillah air untuk berwudu. Tata cara taharah dari najis tadi sudah dijelaskan di awal bab ini. Untuk mensucikan najis itu gampang, cukup membersihkannya sampai tidak terlihat zat, rasa, dan baunya. Itu untuk najis yang mutawasithah. Kalau untuk mukhaffafah cukup kita bersihkan dengan air. Sedangkan untuk najis yang berat, mukhalazah, itu kita cuci dengan air sebanyak 6 kali, dan yang ketujuhnya kita beri dengan tanah. Namun untuk tata cara taharah pada hadas ini ada 2 cara.
Yang pertama adalah mandi wajib, yang kedua wudhu. Tetapi apabila air tidak ditemukan, kita menggunakan cara yang ketiga, yaitu tayamum. Sarana yang dapat digunakan untuk taharah, yang pertama adalah air, debu, atau batu. Ini untuk istinjaknya. Misalnya seorang pipis, kemudian setelah pipis dia tidak menemukan air, maka dia bisa menggunakan batu atau bisa menggunakan benda-benda keras yang lainnya. Sedangkan air ini digunakan untuk berwudu dan debu digunakan untuk tayamum. Jadi inilah salah satu yang digunakan untuk taharah. Air digunakan untuk berwudu, untuk memberi istinja dan yang lain-lain. Debu untuk tayamum, sedangkan batu atau benda keras lainnya digunakan untuk istinja seperti pipis atau setelah kita membuang air besar. Pada umumnya orang bersuci menggunakan air. Adapun air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci sekaligus menyucikan. Air suci ini merupakan air yang bersumber dari alam, baik yang keluar dari bumi maupun yang turun dari langit, seperti air hujan. Kemudian air sumur, air sungai, dan air laut, air danau, air embun, air salju, dan lain-lain. Semua itu adalah air yang suci lagi mensucikan. Ada juga air yang suci, tetapi tidak mensucikan. Apa contohnya? Kopi. Itu dia suci sehingga boleh kita minum, tetapi apakah boleh kita gunakan untuk berwudu? Kita lanjutkan bagaimana cara kita taharah. Yang pertama adalah dengan cara mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sering disebut juga sebagai mandi janabat atau mandi junub. Adapun cara mandi wajib adalah sebagai berikut. Yang pertama tentu kita berniat untuk menghilangkan hadas besar ini. Ada sebagian ulama yang melafazkan niat sebagaimana bacanya sebagai berikut. Nawaitul ghusla li raf'il hadithi akbari fardal lillahi ta'ala. Namun anak-anak, pada prinsipnya yang namanya niat cukup di dalam hati, tidak perlu dilafazkan. Ketika kita hendak ke kamar mandi untuk membersihkan tubuh kita dari hadas ini, sebenarnya di dalam hati kita sudah tertanam niat bahwasanya kita akan melakukan mandi besar. Maka tidak usah sebenarnya kita melakukan atau melafazkan niat, karena niat itu adanya di dalam hati. Dan Rasulullah tidak pernah mengajarkan niat seperti ini. Walaupun Anda cari di hadis sahih, tidak ada Rasulullah melafazkan niatnya. Artinya, saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Niatnya. Kemudian kita menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Setelah kita nifas, masih ada tetesan-tetesan darahnya yang melekat di tubuh kita, itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian membasahi seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ingat, pada saat mandi wajib kita juga disunahkan untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Kemudian mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana, berwudu terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, menggosok tubuh dan sebagainya. Namun Rasulullah dalam melaksanakan mandi wajib, dari sebuah hadis yang sahih dikatakan bahwasanya dari Aisyah istri Nabi SAW, bahwa jika Nabi SAW mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk salat, lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air,
lalu menggosokkan ke kulitnya dan kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh kulitnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 248 dan Muslim nomor 318. Ini cara pertama Rasulullah melakukan mandi wajib. Hadis kedua dari Ibnu Abbas berkata bahwasanya Maimunah mengatakan, aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali atau 3 kali. Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Setelah itu, beliau bergeser dari posisi semula lalu mencuci kedua telapak kakinya di tempat yang berbeda. Hadis riwayat Bukhari nomor 265 dan Muslim nomor 317. Pada hadis kedua ini dijelaskan lebih detail bagaimana cara Rasulullah melakukan mandi wajib. Namun pada hadis yang pertama tadi secara umum Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah membasahi seluruh tubuhnya. Yang kedua adalah berwudu. Wudu ini untuk menghilangkan hadas kecil. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun cara wudu adalah sebagai berikut. Yang pertama tentu kita harus berniat dulu di dalam hati, dan jika dilafalkan maka bacanya adalah sebagai berikut. Nawaitul wudu'a li raf'il haditsil asghari fardan lillahi ta'ala. Artinya saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Namun ingat, sama seperti tadi, yang namanya niat sebenarnya terletak di dalam hati, tidak perlu dilafazkan. Dan doa ini tidak pernah satupun hadis ditemukan Rasulullah mengucapkan niat seperti yang ini. Ketika kita akan berwudu, sebenarnya kita telah berniat dalam hati kita bahwasanya kita berwudu. Bagaimana cara berwudu yang diterangkan di dalam hadis? Dalam sebuah hadis yang panjang ini, kita lihat artinya. Humran, pembantu Utsman, menceritakan bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah meminta air untuk berwudu. Kemudian ia ingin berwudu. Beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur diiringi memasukkan air ke hidung. Dapat tekankan, kemudian berkumur-kumur diiringi dengan memasukkan air ke hidung. Artinya antara berwudu mencuci mulut dengan hidung ini dilakukan sekaligus. Tidak mulut dulu baru hidung kemudian, tetapi dia dilakukan dengan cara sekaligus. Arti ambil air, kita hirup dengan hidung kita sebahagian, masukkan ke dalam mulut kita sebahagian, kemudian kita gosok-gosok. Itulah cara yang diajarkan oleh Utsman bin Affan oleh Rasulullah. Nah, ini dilakukan sebanyak 3 kali. Atau boleh juga di hadis yang lain Rasulullah melakukannya 2 kali. Kemudian membasuh mukanya 3 kali. Ingat, yang bagian muka adalah bagian batas rambut kita ini. Dan termasuk sunnah adalah menyelangi janggut. Jadi jangan sampai anggota tubuh muka kita ini itu tidak kena air. Kemudian membasuh tangan kanan sampai ke siku 3 kali, dari ujung sampai ke siku. Dan akan lebih afdal kalau kita melebihkannya, karena itu nantinya menjadi bercahaya tempat-tempat wudu kita.
Kemudian mengusap kepala. Kemudian mencuci tangan yang kiri seperti itu juga. Kemudian mengusap kepala. Ingat, mengusap kepala ini caranya adalah yang diajarkan dari depan lanjut ke belakang. Kemudian kita geser ke depan lagi. Kemudian baru kita putar sekaligus dengan telinga. Ini cukup dilakukan 1 kali. Jadi tidak berulang-ulang 3 kali hanya bagian depan ini. Walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan boleh hanya bagian depan, tapi sebaiknya kita melaksanakannya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu dari depan ke belakang, kemudian kita tarik ke depan, kemudian kita bersihkan telinga kita. Kemudian membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Kemudian kaki kiri seperti itu juga. Kemudian Utsman berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat dengan khusyuk, tidak memikirkan urusan dunia, dan yang tidak punya kaitan dengan salat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ibnu Syihab berkata, ulama kita menyatakan bahwa wudhu seperti ini adalah contoh wudhu yang paling sempurna yang dilakukan oleh seorang hamba untuk sholat. Anak-anak Bapak, nanti di pada mahsyar Rasulullah mengenali kita dari bekas-bekas wudhu kita. Nanti di tempat bekas wudhu kita ini akan mengeluarkan cahaya, sehingga Rasulullah mengenali di antara kuda-kuda yang hitam terdapat ada kuda-kuda yang berputih kakinya, putih kepalanya. Apakah sangat sulit atau sangat mudah kita untuk memilihnya? Tentu sangat mudah. Itu makanya sempurnakan wudhu dan tirulah wudhu Rasulullah. Dari hadis ini dan hadis yang lainnya, kita dapat meringkas tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Yang pertama, berniat di dalam hati untuk menghilangkan hadas. Kedua, membaca basmalah, bismillah. Kemudian membaca kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Keempat, mengambil air dengan tangan kanan lalu dimasukkan dalam mulut berkumur-kumur atau madmadah dan memasukkan ke dalam hidung, istinsyak sekaligus melalui 1 cidukan. Kemudian air tersebut dikeluarkan intinsar dengan tangan kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Yang kelima, membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali dan menyela-nyela jenggot. Yang keenam, membasuh tangan kanan, kemudian kiri hingga siku dan sambil menyela-nyela jari jemari. Yang ketujuh, membasuh kepala 1 kali dan termasuk di dalamnya adalah telinga. Rasulullah SAW bersabda, kedua telinga termasuk bahagian dari kepala. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Albani. Tata cara membasuh kepala ini adalah sebagai berikut. Kedua telapak tangan dibasahi dengan air, kemudian kepala bagian depan dibasahi, lalu menarik tangan hingga ke kepala bagian belakang, kemudian menarik tangan kembali hingga ke kepala bagian depan. Setelah itu langsung dilanjutkan dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, sedangkan ibu jari menggosok telinga bagian luar. Yang kedelapan adalah membasuh kaki 3 kali hingga ke mata kaki dengan mendahulukan kaki kanan sambil membersihkan sela-sela jemari kaki. Yang ketiga adalah tayamum. Ingat, yang pertama tadi adalah mandi wajib, yang kedua adalah berwudu,
Yang ketiga adalah tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan seperti sakit atau dalam perjalanan yang jauh dan dia tidak menemukan air. Suatu ketika kita sedang memiliki hadas kecil atau hadas besar, sementara kita harus segera salat. Namun pada saat itu tidak tersedia air atau tidak bisa menggunakan air karena sesuatu hal. Nah, solusinya untuk ini adalah kita melakukan tayamum dengan menggunakan debu yang suci. Cara ini boleh dilakukan jika yang pertama syaratnya adalah tidak ada air dan telah berusaha mencari air tersebut. Yang kedua, berhalangan menggunakan air misalnya karena sakit. Yang ketiga adalah telah masuk waktu sholat. Caranya untuk bertayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah niat. Untuk ini kita dibolehkan mengerjakan untuk sholat. Nawaitu tayammuma li istibahati sholati fardan lillahi ta'ala. Aku berniat tayamum untuk dapat mengerjakan salat karena Allah Ta'ala. Ingat, pada prinsipnya Rasulullah tidak pernah melafazkan niat ini. Maka untuk niat sebenarnya cukup di dalam hati. Yang kedua langkahnya adalah mengusap muka dengan tanah dengan debu yang suci. Yang ketiga, mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu. Kemudian mengusap tangan kiri hingga siku dengan debu. Apa hikmah kita bertaharah? Apa hikmah kita bersuci? Yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan semua penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga, menjadi sarana yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Rasulullah SAW menegaskan bahwa bersuci itu adalah sebagian dari iman. At-taharu syatrul iman. Dan ada ungkapan bijak yang mengatakan bahwasanya kebersihan pangkal dari kesehatan. Untuk itu pentinglah kita dalam ajaran kita untuk selalu bersuci. Dengan kita bersuci tentu kita menjadi hidup bersih. Demikianlah penjelasan kita kali ini. Pada bab 3 ini kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalulah bertakwa kepada Allah.